Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali teman-teman ke channel saya. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan membahas 3 hadis dalam kitab Sunan Abu Daud tentang pembangunan masjid, ya. Seperti yang kita tahu, pada zaman ini kita lihat memang keadaan masjid di Indonesia pembangunannya bermacam-macam, ya. Bahkan banyak sekali masjid-masjid yang indah di Indonesia ini. Kita akan membaca hadis-hadis berkenaan dengan pembangunan masjid ini sehingga kita mempunyai gambaran sebenarnya teladan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana beliau kemudian memberikan petunjuk kita dalam pembangunan masjid dan juga bagaimana sebenarnya eh, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sehingga beliau akan memberikan kabar tentang keadaan umat ini di masa akhir zaman, tentang pembangunan masjid tentunya. Baik, kita mulai dari hadis dalam kitab Sunan Abu Daud nomor 448. Ini hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Muhammad bin Shabbah ibni Sufyan, akhbarana Sufyan ibnu Uyainah an Sufyan ats-Tsauri an Abi Fazarata an Yazid bin al-Asami an Ibni Abbasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bi tasydidil masajid qala Ibnu Abbasin la tukh la tuzakhrifan la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Hadis ini berbunyi, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas yang berbunyi ma umirtu, Nabi berkata ma umirtu bitasyyidil masajid. Aku tidak diperintahkan untuk memperindah masjid-masjid. Ibnu Abbas berkata, la tuzakhrifunnaha, niscaya kamu akan sungguh memperindah,nya kama zakhrafatil yahudu wan nasara, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani memperindah masjid-masjid mereka. Sebelum kita membahas tentang hadis ini, kita akan sedikit membahas tentang perawi hadis ini, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Siapa beliau? Beliau adalah habrul ummah wa bahrul Quran. Beliau adalah ulama dari umat ini karena sehingga disebut habrul ummah, ulamanya umat ini. Dan beliau adalah bahrul Quran, lautannya Al-Quran, karena beliau orang yang kemudian banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau ini termasuk orang yang mendapatkan doa khusus dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, berikanlah ya, beliau orang ini Ibnu Abbas al-faqihu fid din, menjadi seorang faqih, pemahaman dalam menjadi orang yang paham masalah agama, dan juga berilah dia ilmu tentang takwil. Jadi ini beliau mendapatkan doa khusus dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Usia beliau cukup muda dibandingkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau lahir di masa pemboikotan. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad sempat diboikot di Syi'ib Abu Thalib, di sebuah tempat namanya Syi'ib Abdul Muthalib di Mekkah, dan beliau diboikot selama 3 tahun. Maka selama di masa-masa pemboikotan ini beliau lahir, dan beliau Ibnu Abbas baru meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, usia beliau baru berusia 13 tahun. Jadi sangat muda sekali, ya. Jadi Nabi wafat di usia 63 tahun, sedangkan beliau Ibnu Abbas baru berusia 13 tahun. Ya, masih, kalau sekarang 13 tahun
SMP atau ya mungkin SMP ya, SMP, anak SMP, masih kecil ya. Jadi dan tapi walaupun kecil, Ibnu Abbas ini kemudian banyak sekali meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi di atas 1.000 hadis yang beliau riwayatkan di atas 1.000, tepatnya 1.660 hadis. 1.660 hadis ya. Itu Ibnu Abbas, biografinya singkat tentang beliau ya, sahabat Ibnu Abbas. Di sini ada 2 redaksi hadis. Yang pertama, ma umirtu bitasyyidil masajid. Saya tidak diperintahkan untuk memperindah masjid. Jadi memang Rasulullah SAW masjid di zaman beliau karena memang pada waktu itu beliau masih sangat awal dan tidak tidak ini ya, tidak banyak harta yang dimiliki oleh umat Islam pada waktu itu. Jadi Masjid Nabi Muhammad itu adalah hanya masjid yang terbuat dari pelepah kurma, atapnya, kemudian dinding-dindingnya terbuat dari tanah liat dan tanpa ada plester. Jadi kalau sujud mereka sujud ke tanah pasir begitu ya. Sangat sederhana sekali. Baru kemudian mengalami renovasi-renovasi sampai Masjid Nabawi seperti yang kita lihat sekarang. Beliau tidak diperintahkan untuk memperindah masjid ya. Tapi Ibnu Abbas lalu menunjukkan yang sebenarnya adalah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas mengata, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Kamu akan memperindah masjid itu. Terbukti sekarang kita lihat ya. Masjid Nabawi begitu megah, begitu indah. Kita lihat di Jember saja ada Masjid Rodotul Mukhlisin ya, sangat indah. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani memperindah masjid mereka. Sebagian ulama memang tidak berkenan, bahkan mengharamkan kalau masjid itu terlalu diperbanyak, diperindah ya, ornamen-ornamennya terlalu diperindah. Karena menurut Syekh Ramadan Al-Buti, masjid itu tempat kita untuk merendahkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, tempat di mana semua kalangan bisa masuk ke dalam masjid. Bayangkan bagaimana perasaannya orang fakir miskin ketika masuk masjid yang indah, dihias dengan karpet yang sangat bagus, kemudian ornamen-ornamen yang terbuat dari emas, katakanlah misalkan, dengan ukiran-ukiran yang indah, itu kan bisa membuat mereka tidak kemudian menjadi orang yang zuhud, malah kemudian melihat hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi di sini memang ada ulama yang seperti itu ya. Memang kalau kita lihat sebaiknya masjid jangan terlalu mewah, jangan terlalu indah. Tetapi yang kita perbagus adalah kegiatan di dalamnya. Masjidnya sederhana saja, biasa saja. Dalam artian bukan jelek ya. Sederhana saja, tapi kemudian masjid itu punya aktivitas yang kemudian mendukung masyarakat. Dipilih imam yang bagus, diberi pengajian-pengajian, kajian-kajian Islam, kemudian misalkan diberi AC, walaupun tidak mewah, tapi diberi AC sehingga orang betah di sana, memperbolehkan musafir untuk tinggal misalkan, meningkatkan ekonomi masyarakat dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya lebih esensial daripada kita hanya memperindah masjid dari fisiknya. Karena apa gunanya fisik yang indah kalau kemudian di dalamnya tidak ada kegiatan-kegiatan yang mampu kemudian membangkitkan ekonomi umat, membangkitkan orang-orang untuk gemar beribadah ke masjid, untuk sholat 5 waktu di masjid ya. Tapi ini sudah kabar dari baginda Rasulullah SAW, karena dalam hadis ini beliau mengatakan, kamu pasti akan memperindahnya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini gemar memperindah masjid-masjid mereka. Tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang ada dalam kitab mereka. Jadi hanya memperindah masjid untuk riya, untuk berbangga diri, misalkan berkata, oh masjidku lebih bagus, jadi masjid kamu
tidak bagus begitu ya. Jadi bukan tujuannya lillahi ta'ala tapi hanya ingin bermegah-megahan, hanya ingin riya ya, beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin dipuji masjidnya menjadi masjid yang paling bagus ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman, kalau ada rezeki menjadi takmir masjid, menjadi orang yang bisa membangun masjid, saya kira lebih baik sederhana saja, dalam artian bukan jelek ya. Sederhana saja, tidak usah diperindah dengan macam-macam, tetapi diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bagus. Baik, itu hadis yang pertama nomor 448. Kemudian hadis yang kedua nomor 449. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Khuzai. Qala haddatsana Hammad bin Salamata an Ayyub an Abi Kilabata an Anasin wa Qadadah an Anasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik yang berbunyi la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat itu hatta yatabaha an-nas fil masajid, sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid-masjid mereka. Itu artinya sebelum kita membahas teks hadisnya, kita bahas sedikit tentang biografi sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat yang dikenal dengan julukan Khadimu Rasulillah, pembantunya Rasulullah SAW. Sejak beliau usia 10 tahun, orang tuanya yang bernama Ummu Sulaim, ibunya, menyuruh Anas bin Malik ini untuk menjadi khadim, pelayan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sempat beliau didoakan oleh baginda Nabi dengan banyak harta dan banyak anak, sehingga banyak sekali akhirnya anak daripada Anas bin Malik ini, dan hartanya juga banyak. Barokah dari doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah khadim atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Anas mengatakan Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan kiamat terjadi sehingga manusia berbangga-bangga dengan masjidnya. Dan ini benar-benar nanti akan terjadi karena ini adalah prediksi atau mukjizat Rasulullah menerangkan hal-hal yang akan datang, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi nanti manusia bukan berbangga-bangga, ya terjadi manusia berbangga-bangga dengan masjid ya. Masjid saya lebih indah, masjid saya lebih bagus, masjid saya dibuat dari emas, ukirannya dari emas, misalkan begitu. Nah, baru itu sudah, kalau itu terjadi maka sudah dekat dengan kiamat ya. Kemudian hadis yang terakhir yaitu hadis nomor 450. Qala haddatsana Raja' ibnul Murajja qala haddatsana Abu Hammamin ad-Dallalu Muhammad ibnu Muhabbabin qala haddana Sa'id ibnul As-Sa'ib an Muhammad ibni Abdullah ibni Iyad an Utsman ibni Abil As radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yaj'ala masjid at-Taif haitsu kana tawaghithuhum. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibni Abil As, dan beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yaj'ala masjid at-Taif, memerintahkan beliau yaitu Utsman ibn Abil As untuk menjadikan masjid yang ada di Taif. Taif ini nama tempat ya. Haitsu kana tawaghisuhum, di mana masjid itu masih ada tawaghis. Tawaghis ini adalah rumah-rumah yang di dalamnya ada berhalanya, yaitu rumah yang digunakan untuk menyembah berhala. Nah, jadi hadis ini eee, faedahnya diantaranya yang bisa kita pahami adalah boleh menjadikan rumah-rumah ibadah orang-orang kafir, misalkan rumah ibadahnya orang Hindu, kalau sekarang orang Buddha, orang Kristen, untuk dirubah menjadi masjid. Yang kemudian dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Utsman ibni Abil As untuk kemudian menjadikan masjid yang awalnya adalah tempat penyembahan berhala untuk menjadi masjid. Tempatnya ada di Taif ya.
Jadi boleh, terbukti sekarang banyak di negara-negara Eropa itu masjid-masjid yang awalnya adalah gereja. Gereja lama tidak dipakai, akhirnya dijual dan dibeli oleh komunitas muslim yang ada di sana dan akhirnya dijadikan masjid. Jadi boleh. Eee, Tujuannya apa? Kenapa Rasulullah memperbolehkan? Agar, kita bisa menghentikan kekafiran itu. Yang awalnya itu adalah tempat ibadahnya yang menyembah selain Allah, kita ganti menjadi tempat ibadah untuk menyembah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah hadis nomor 450. Jadi saya ulangi lagi, hadis nomor 448 menceritakan bahwasanya Rasulullah tidak diperintahkan untuk memperindah masjid dan Ibnu Abbas berkata, "Kamu niscaya akan memperindah masjid itu sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, di mana orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mengamalkan kitab mereka tetapi berbangga-bangga dengan bangunan masjid atau bangunan tempat ibadah mereka." Kemudian hadis nomor 40-49 adalah prediksi dari Nabi, mukjizat beliau bahwasanya tidak akan kiamat terjadi sebelum orang-orang berbangga-bangga dengan masjidnya. Kemudian nomor 450 adalah bolehnya menjadikan tempat-tempat ibadah orang kafir menjadi masjid. Demikian yang bisa kita jelaskan dari hadis-hadis tentang pembangunan masjid. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barakah. Amin Allahumma amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.